Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Asosiat Profesor Dr. Safriyadi, SHMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia di Universitas Islam Riau, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NPM 2510100397. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pembidangan hukum pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian pembidangan hukum. Pembidangan hukum adalah upaya sistematis untuk mengkelompokkan aturan-aturan hukum ke dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan ciri, fungsi, atau objek yang diatur. Pembidangan hukum merupakan salah satu ciri dari sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang dianut Indonesia. Dengan adanya pembidangan hukum, aturan-aturan hukum menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan masyarakat, akademisi, maupun penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum secara tepat. Yang kedua, adapun fungsinya. Pembidangan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum. Melalui pembidangan, hukum dapat disusun secara lebih teratur sehingga memudahkan proses pembelajaran dan pemahaman hukum. Selain itu, pembidangan hukum membantu penegak hukum dalam menentukan aturan yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan adanya pembidangan yang jelas, penerapan hukum menjadi lebih efektif karena setiap masalah dapat diselesaikan dan rasakan cabang hukum yang sesuai. Yang ketiga, adapun hukum material dan hukum formil. Menurut Sudikno Martokusumo, hukum dapat membedakan menjadi hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap subjek. Hukum serta menentukan perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Contohnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum material. Hukum formil memberikan prosedur yang harus ditemukan dalam proses menyelesaikan perkara, seperti hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Yang keempat, hukum publik dan hukum private. Ini Sri Imayati dan Panji Adam membagi hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum publik dan hukum private. Hukum publik mengatur hukum antara negara dengan warga negara, di mana negara bertindak sebagai pemegang kekuasaan atau otoritas publik. Cabang hukum yang termasuk dalam hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sebaliknya, hukum private mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya atau dengan badan hukum yang kedudukannya setara. Hukum private mencakup hukum perdata, keluarga, hukum waris, dan hukum kontrak yang bertujuan melindungi kepentingan pribadi. Yang kelima, adanya pembidangan hukum berdasarkan sumbernya. Jika ditinjau dari sumber atau asal-usulnya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dibentuk secara resmi oleh lembaga yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dan adapun peraturan pemerintah. Sementara itu, hukum tidak tertulis adalah hukum yang ditempuh dan dikembangkan dalam masyarakat serta diakui keberadaannya meskipun tidak dituangkan dalam dokumen resmi. Contohnya adalah hukum adat dan kebiasaan hukum dalam masyarakat. Yang keenam, pembidangan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku dan mengikat masyarakat pada saat ini. Kedua, ius continuendum, yaitu hukum yang diciptakan atau dirancangkan untuk berlaku pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum historis, yaitu hukum yang pernah terjadi pada masa lampau tetapi saat ini sudah tidak guna lagi. Pembagian ini membantu kita memahami perkembangan hukum dari masa ke masa. Yang ketujuh, yaitu pembidangan hukum berdasarkan wilayah berlakunya. Dilihat dari wilayah waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum lokal. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengikat seluruh warga negara. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara lain maupun
organisasi internasional, sedangkan hukum lokal adalah hukum yang hanya berlaku di wilayah tertentu seperti hukum adat yang berlaku di suatu daerah atau suatu komunitas tertentu. Yang ke-9, pembedaan hukum berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hukum dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Hukum material bersih dari aturan mengenai hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat. Sementara itu, hukum formal mengatur prosedur atau tata cara untuk menegakkan atau mempertahankan hukum material. Dengan adanya hukum formal, proses penyelesaian perkara dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan yang kita dapat berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembedahan hukum merupakan cara untuk mengelompokkan hukum secara berkriteria tertentu agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Pembedahan hukum memiliki peran penting membantu proses penafsiran, penerapan, dan penegakan hukum. Melalui pembedahan berdasarkan sumber, bentuk, waktu pelakunya, wilayah pelakunya, dan fungsinya, kita dapat memahami sistem hukum secara lebih terstruktur. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.